Sebenarnya sih masih diunggulkan sedikit ya kalau menurut gue, karena di depan pun tidak ada nama Castana, tidak ada David da Silva, tapi yang mungkin bermain nanti mungkin ada Tyron Pino yang bermain lebih di depan jadi striker. Sama Ciro Alves berduet ya, duet striker. Jadi mungkin akan ada sedikit perubahan taktikal untuk Bojan Hondak menghadapi situasional yang tidak ada pemain-pemain yang banyak cederanya atau akumulasi kartu. Gimana nih Bang Raden, tentang miris nih kita lihat pemain-pemain asing pergi akibat adanya keterkaitan telat bayar gaji. Apa nanti dampaknya nih Bang kira-kira? Lagi-lagi ngomongin sepak bola hanya di Raden History. Oke. Ngapa jadi pakai baju biru sih? Sama Beda, lu Itali kan, gua kan Brazil. Oh iya. Iya, kita ini kayak momen Piala Dunia ya. Emang mau ngebahas negara Italia sama Brazil? Enggak lah, kan yang biru-biru, tim biru-biru kita bahas dikit. Oh iya kan? Kita mau ngomongin Liga 1 nih yang pakai jersey biru nih ya. Oke, nih Bang Raden nih, buat pertandingan besok nih, Persib Bandung nih Bang Raden nih. Kita dengar-dengar banyak banget pemain Persib Bandung yang bakalan absen nih Bang Raden nih. Ya hampir 10 pemain kalau nggak salah ya. Ada Edo, ada Gaston Kaltaner, Deddy Kusnandar yang cedera masih ya kan. Terus ada David da Silva juga nggak bisa bermain, pemain inti Bil. Iya. Terus kalau bisa dibilang bahwa Rahmat Irianto juga cederanya cukup parah juga. Jadi banyak nih pemain-pemain Persib Bandung yang rata-rata masih cedera di dalam skuadnya yang akan menghadapi tim kuat juga Borneo FC. Ya seperti perbincangan gue kemarin juga gue udah bahas ya, walaupun gue nggak tahu tiba-tiba David da Silva ternyata nggak bisa main ya, gue pikir dia bisa main. Padahal gue juga memprediksi ya, udah ada prediksinya di video sebelumnya. Ini menjadi sebuah kerugian juga ya. Jadi tim-tim papan atas ini kita sedang mengalami masa banyak yang nggak bisa bermain, cedera atau akumulasi kartu kuning. Seperti contohnya kalau kita bicara dengan Dewa itu ada Egy sama Angelo Mecenes. Egy ada di lini depan, sedangkan Angelo di lini pertahanan sebagai biasanya dengan Mr. Reski berduetnya. Nah, terus juga di Persija Jakarta ternyata ada 4 pemain yang kemungkinan absen nih. Dari Persija 4 pemain. Iya, Muhammad Ferrari, Gajos, Gustavo Almeida, serta Ramon Belono yang harus cedera kayaknya. Karena di pertandingan sebelumnya lawan Madura United tidak bisa bermain. Dan terus di lantas, ya gue juga baru tahu juga ternyata Rivera nggak bisa bermain di Persebaya Surabaya bersama Dejan Tumbas. Sebenarnya ya enggak kalau dibilang tetap lebih unggul sedikit sih untuk Persebaya Surabaya kalau di laga Persija Jakarta menurut gua. Oke. Nah, terus nih Bang Main nih, karena kemarin Bang Raden kan belum tahu banget nih, ternyata banyak banget nih dari pemain Persib yang akhirnya nggak bisa bermain untuk besok nih, pertandingan besok. Kira-kira masih untuk keunggulan nanti pertandingan besok Persib kira-kira gimana Bang Raden? Sebenarnya sih masih diunggulkan sedikit ya kalau menurut gue, karena di depan pun tidak ada nama Castana, tidak ada David da Silva, tapi yang mungkin bermain nanti mungkin ada Tyron Pino yang bermain lebih di depan jadi striker. Sama Ciro Alves berduet ya, duet striker. Jadi mungkin akan ada sedikit perubahan taktikal untuk Bojan Hondak menghadapi situasional yang tidak ada pemain-pemain yang banyak cederanya atau akumulasi kartu kuning. Gua rasa tetap ada Beckham juga sektor sebelah kanan, atau bisa saja nanti menjadi 3-5-2 atau 3-4-1-2, itu bisa terjadi karena masih ada Beckham. Terus juga kalau di Beckham nampaknya juga tadi belum bisa bermain, gua nggak tahu ya, lupa ya. Tapi kalau misalkan di depan masih oke. Di tengah ini yang sebenarnya menjadi masalah serius ya, kalau menurut gua. Jadi itu faktor vital di Persib Bandung. Cuman sayangnya dengan cedera cukup parah, ya mungkin nanti bisa saja Matteo Kozzian yang naik. Matteo Kozzian juga sering bermain di tengah atau mungkin jadi back belakang. Kalau misalkan Nicky Pers atau Gustavo Perangkat tidak bisa bermain, maka dia akan menjadi di lini pertahanan. Ya, jadi peluangnya menurut gue 50-50 sih. Kalau misalkan dengan 10 pemain tidak ada ya. Kalau kemarin gue memprediksi 60-40 untuk Persib Bandung. Dengan 10 pemain tidak ada, agak berat juga sih. Sedangkan Borneo hampir full tim. Apakah kita lihat ya, apakah Borneo akan memanfaatkan nih peluang Borneo gitu dengan banyaknya pemain Persib yang tidak akan bisa bermain Bang Raden. Kita lihat besok nih pertandingan antara Persib dan melawan Borneo. Mainnya di jam berapa sih Bang Raden? Mainnya jam 7 malam, Bil.
Oke. Di Stadion Segiri Samarinda kalau salah ya. Iya. Nah ternyata nih Dewa dengan Egy dan Angelo cedera, kerugian gak sih buat lawan Bali nanti nih? Ya, Egy sebenarnya cedera itu juga sebelum dipanggil timnas juga udah cedera ya. Saat bahkan dicoret juga udah di timnas. Terus kalau Angelo Martinez kan akun masih kartu kuning setahu gue ya. Sebenarnya tidak ada nama Egy, kemarin Dewa juga agak keteteran ya. Karena harus kalah dengan Borneo FC 1-0. Dan kali ini bermain juga di kandang Bali United. Di lini pertahanan mungkin nanti ada Brian Fatari bersama Angelo Martinez berduet. Tidak adanya Angelo tidak ada, maka Mitrevski sebagai kapten tim yang bisa main di sisi di tengah sudah tidak bisa diragukan lagi lah, cuman Egy yang tidak bisa main. Masih ada Septian Bagaskara juga kalau bisa tidak bisa bermain kan. Jadi masih komplit lah kalau untuk Dewa, sebenarnya tidak ada ancaman serius atau kerugian serius. Masih aman lah ya. Masih aman. Oke, terus kalau tadi Persija Bang Raden sempat ini nih soal Persija. Tumbas Rivera nggak bisa main nih lawan Persija nanti nih. Sepertinya hanya Persija juga yang banyak absen. Terus gimana nih kalau Persija Raden? Ya salah satunya menurut gue Rivera ya, terutama Rivera kalau nggak bisa bermain adalah aktor yang sangat penting di lapangan tengah untuk Persebaya Surabaya. Tapi Malik Rijaldi sudah kembali ikut berlatih, Bil. Jadi bisa saja nanti Malik yang bermain menggantikan posisi di sektor sebelah kanan yang biasanya Ahvan Suaib pemain muda atau Dwi Pangastu. Bisa saja nanti pengisi tengahnya ada Tony Firmansyah pengganti Rivera atau Andre Cobra yang untuk bertahan ya. Tapi untuk menghadapi Persija Jakarta di kandang sendiri memang tidak mudah untuk Persebaya Surabaya. Pastinya apalagi dengan ribuan supporter Jackmania, bahkan 40.000 kursi yang disiapkan di Stadion GBK nih, bukan di JIS mainnya, Bil. Jadi ini akan mempengaruhi juga tergantung dari mentalitas para pemain di lapangan. Tapi kalau untuk semangat mungkin semangatnya tetap ada kalau untuk Persija Jakarta. Iya, karena udah lama ya Persija nggak main di GBK nih. Iya. Ya kan. Oke, semoga Bang Raden nih dengan tidak banyaknya pemain-pemain inti di tim-tim Liga 1 di akhir pekan ini. Ya itu tim-tim yang 4 besar loh, Bil. Ya kita sebutkan tadi kan Persib Bandung, Dewa, Persebaya, Persija. Ini tim the Big Four ya yang pekan ini mengalami masalah serius ya. Jadi apakah akan ada perubahan nanti di klasemen nih, atau yang mungkin peringkat 5, 6 bisa menyalip gitu kan. Kita masih tunggu saja nanti di klasemen akhir. Ya semoga lah, maksudnya tidak banyak perubahan nih dari segi taktik dan permainan, semoga tetap berjalan sesuai kehendak pelatih Bang Raden. Oke, terus kita nyinggung lagi nih. Gimana nih Bang Raden tentang miris nih kita lihat pemain-pemain asing pergi akibat adanya keterkaitan telat bayar gaji. Apa nanti dampaknya nih Bang kira-kira? Ya kalau kita bicarakan dari FIFA nih Bila, dari FIFA sudah langsung tertera 3 tim dari Indonesia yang terkena sanksi, yaitu PSS Semarang, Persik Kediri, dan satu lagi PSM Makassar. Itu dikarenakan karena keterlambatan masalah gaji. Ya finansial ya. Kalau dampaknya untuk musim depan sangatlah merugikan tim. Karena kenapa? Jika tidak diselesaikan tahun ini, maka musim depan dia tidak bisa membeli pemain. Nah, kalau pemainnya tersebut pada hengkang, mau nggak mau akademi yang dimainkan. Dan bisa gak bersaing di papan atas. Dan gak bisa beli pemain asing juga. Nah, makanya itu dampaknya sangat penting ya. Apalagi kalau gue lihat yang berita terbaru sekali ini dari PSS Semarang, bahwa ada dikatakan bahwa keterlambatan 4 bulan loh. Pemain asing gak digaji 4 bulan. Yaitu pertama yang keluar atau Evandro. Dan yang terakhir adalah Ruksi kan, nampaknya dikabarkan keluar dari PSS Semarang dikarenakan keterlambatan gaji 4 bulan. Buat gue miris ya, sebagai tim dari era persikatan yang luar biasa juga, PSS Semarang, entah apa yang terjadi di sana gue juga kurang tahu ya untuk masalah finansialnya, tapi ini udah kayak sering banget nih, hampir setiap musim Bil, pasti ada masalah keterlambatan gaji. Berarti kan memang ada beberapa manajemen yang gak siap untuk mengarungi musim di Liga 1. Seharusnya memang kalau kita melihat sanksi lebih tegas lagi untuk PSSI dan PT LIB yang menaungi untuk Liga 1-nya. Karena kalau kita lihat kompetisi-kompetisi di luar sana, kalau keterlambatan gaji bisa saja turun kasta, Bil. Ya kan? Atau pengurangan poin yang signifikan. Jadi menurut gua tahun depan harus ada sanksi yang lebih berat lagi supaya manajemen semua klub di Liga 1 bisa membayar hak-hak dari para pemainnya. Ya kan? Bahkan bukan hanya pemain yang saat ini, yang bahkan Yakob Sayuri saja dia memposting tentang
gajinya belum dibayar dari PSM Makassar. Itu tahun lalu ya. Berarti kan udah lama sekali gitu. Ini yang terus dilakukan. Memang masalah finansial ini terlepas dari sponsor juga sih ya. Karena biasanya kalau sponsor itu kan masuk untuk tim-tim papan atas ya kan. Jadi ada sedikit tidak rata lah untuk dalam segi sponsor. Tapi kalau untuk dari PT LIB itu sebenarnya udah sama rata ya. Untuk hak siar segala macam itu kan udah sama rata. Tinggal bagaimana manajemen lagi, baik lagi. Apakah bisa manajemen mengelola? Karena kan gini, kita beli pemain asing itu kan gak semudah dibayangkan, mahal. Apalagi dengan fasilitas yang harus memadai. Contohnya misalkan apartemen, mobil sewaan, itu kan pasti kan yang harus dikeluarkan oleh tim-tim di Liga 1 musim ini kan. Ya jadi tuh bagaimana manajemen harus lebih siap lagi untuk kedepannya nih, untuk tahun depan. Ya harapan gue sih udah jangan sampai terulang-ulang lagi ya. Kasihan mereka ini kan juga nyari nafkah di sepak bola, Bil, gitu kan. Ya harapan gue itu aja sih. Semoga tahun depan lebih baik Liga 1 lagi, dan semoga tim-tim yang tadi gue sebutkan bisa menyelesaikan di kompetisi musim ini supaya musim depan juga ada persiapan matang lagi. Kalau musim ini gak selesai, ya musim depan lebih berat lagi, Bil. Ya mungkin inilah Bang Raden yang kita bilang, dilihat dari kita sendiri Liga 1 itu masih banyak yang mandang sebelah mata gitu Bang Raden. Jadi akhirnya tanpa ada support yang maksimal dari masyarakatnya sendiri, akhirnya ya kayak gini, mereka kekurangan dana segala macam, sponsor segala macam. Nah ini yang kita gaungkan selama ini Bang Raden. Mungkin kita pengen lebih membuat Liga 1 ini modern lagi. Walaupun kita ini sebagai di tim Raden History hanya sekedar podcast, diskusi untuk perkembangan Liga 1 supaya anak-anak muda kita nih yang mereka juga suka liga-liga luar, suka juga nih Liga. Akhirnya kan sponsor ngelirik nih. Wah, apa sih fans yang lebih banyak nih, misalkan Dewa, Malut, apalah tim-tim yang ibaratnya masih di papan bawah, materinya kurang Bang Raden. Tim-tim yang kurang sponsor. Nah, itu yang kita harapkan, dan akhirnya mereka mempunyai dana yang maksimal untuk membeli pemain, mendanai pemain, dan nggak ada lagi nih gaji-gaji yang telat, nggak dibayar segala macam, supaya apa, citra Liga 1 pun semakin baik, menjadi baik juga. Kita ya agak miris juga, masa gue bilang kita memang saat ini kan berada di peringkat 25. Maksudnya ya ayo dong kita pelan-pelan perbaikin pelan-pelan tiap tahunnya. Masa tiap tahun ada aja yang telat gaji gitu. Ini kan Liga 1 yang harusnya, kalau ibarat kata liga nih, Liga 1 tuh liga profesional, Bil. Ya, Liga 2 semi amatir. Liga 3 amatir. Liga 4 kemungkinan non amatir. Maksudnya seperti itu kan. Ini jenjangnya seperti itu. Jadi Liga 1 sebenarnya liga yang profesional. Jadi kita harus lebih menggaungkan lagi bahwa ayo klub-klub sepak bola Indonesia ayo lebih berbenah lagi untuk tiap tahunnya biar semakin maju liga kita dari klub-klub tersebut juga. Iya, amin lah, semoga tidak menular lah ya ke tim-tim lainnya ya. Semoga yang tadi tim-tim yang kurang terpenuhi untuk memenuhi gaji-gaji para pemainnya semoga dapat nih. Ya kan? Amin. Oke, Bang Raden. Tadi kita ngomongin apa namanya? Pemain-pemain yang tidak bakal bisa bermain, dan tadi gaji ya, semoga tadi pemain-pemain tidak bisa bermain dikarenakan cedera bisa segera pulih. Amin. Dan bisa segera bermain membantu tim lagi timnya gitu. Masing-masing. Ya semoga lah besok pertandingan berjalan dengan damai. Nah hari ini ada pertandingan PSM. Apa Bang Raden? Hari ini PSM Makassar bersama Semen Padang. Dilanjutkan Bali dengan apa namanya? Dewa United. Dan ada juga wakil dari timnas Indonesia itu Madura dengan Safirineng di kandang Safirineng. Nah, ya semoga kita doain nih Madura nih bisa menang Bang Raden ya. Amin. Ya. Karena kalau menang membuka peluang kita ke final, Will. Iya. Oke, gitu aja mungkin pembahasan kita yang singkat dan padat. Iya, hari ini. Oke, Bang Raden, ada yang mau disampaikan? Ya pokoknya dukung terus Liga 1, dukung terus Timnas Indonesia, respect nomor 1, dan kalau bisa ya jangan dihujat-hujat lagi lah timnas kita. Timnas kita itu sudah berjuang dengan maksimal, apalagi kelompok umur 17 ya. Bagi kaum-kaum yang masih menghujat timnas kita, yang masih katanya bilang bahwa Timnas Indonesia itu tidak mengesankan, hey, mereka berjuang dengan atas nama darah mereka, keringat mereka untuk Indonesia lolos ke Piala Dunia. Yuk dukung lagi Timnas Indonesia. Udah ya, oke. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata atau kurang salah kata, boleh di komentar, kita perbaiki untuk next selanjutnya. Dan jangan lupa tadi like, subscribe yang paling penting ya kan, untuk memajukan podcast kita sendiri.
Apa Bang Raden? Ya untuk membantu mengembangkan channel kita sendiri, dan kita kan juga masih kosong, siapa tahu masih ada yang ngisi gitu loh ya. Ada yang ngisi gitu produk-produk kayak di sini. Oke, mungkin gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.